Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitri Handayani dengan NIM 02 dari kelas A4 IPS akan menjelaskan mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi dan konflik. Yang pertama mengenai pengertian konflik. Konflik adalah proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa disamakan karena kedua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda dengan berbagai bentuk perilaku perlawanan baik secara halus maupun kasar serta terbuka dengan tindakan kekerasan. Faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang keempat, perubahan nilai yang tepat. Akibat-akibat konflik sosial: meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok, retaknya hubungan antara individu atau kelompok, terjadinya perubahan kepribadian setiap individu, rusaknya harta benda dan nyawa manusia, terjadinya akomodasi, dominasi, hingga penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Cara menangani konflik: yang pertama, menghindar. Yang kedua, memaksakan kehendak. Yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Yang keempat, tawar-menawar. Dan yang kelima, kolaborasi. Untuk selanjutnya akan menjelaskan mengenai integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur tersebut diantaranya ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Syarat terbentuknya integrasi sosial. Yang pertama, memiliki rasa saling membutuhkan antar sesama masyarakat. Yang kedua, adanya toleransi. Yang ketiga, nilai dan norma sosial yang berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Bentuk-bentuk integrasi sosial terdapat 3 bentuk. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi yang terjadi karena adanya norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Contohnya, warga Indonesia yang dipersatukan melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi yang muncul karena adanya fungsi-fungsi tertentu yang ada dalam masyarakat, seperti halnya Indonesia yang terdiri dari berbagai macam ras dan suku. Yang ketiga, integrasi koersif. Bentuk integrasi yang tercipta karena adanya kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Misalnya, para pendemo akan berhenti melakukan tindakan anarkis ketika polisi menyemprotkan gas air mata kepada para pendemo. Proses integrasi sosial. Yang pertama, akulturasi. Sebuah proses sosial yang terjadi jika masyarakat memiliki kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan yang berbeda atau asing. Bisa juga diartikan sebagai pertukaran budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya. Yang kedua, asimilasi, proses sosial yang kemunculannya ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi sebuah perbedaan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, akomodasi, proses usaha masyarakat dalam meredakan pertentangan dan mewujudkan kestabilan yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik tanpa merusak dan menghancurkan pihak lawan. Faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain, adanya kesamaan dalam unsur kebudayaan. Oke, sekian penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.